siapa yang menembus gitu loh. Masalahnya Legends juga punya power flanking yang tinggi dan audience prediction cukup mengagetkan ketika EVOS Legends yang di laga pertama menangkan pertandingan atas Geek tapi mereka hanya mendapatkan 59. Iya, ini audience prediction yang 50-50 bahkan. Dan ini menunjukkan Geeksleep tentunya mereka punya support yang begitu besar untuk di season yang ke-11 kali ini. Yes, benar banget. EVOS Legends berhasil mengamankan leg pertama dengan kemenangan yang cukup tipis. Tapi di leg kedua ini, Geeksleep harus merebut kemenangan penuh untuk mendapatkan upper bracket. Apakah Geeksleep mampu atau sang macan lebih perkasa? So, EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Match yang begitu penting memasuki minggu yang kelima. Siapakah yang akan mengamankan slot upper bracket bersama dengan sang landak kuning? Yes, memperebutkan sesuatu yang sulit. Mahal sih ini. Di atas sana masih ada para raja. 3 raja masih berada di atas klasmen. Bahkan Kadera dengan menggunakan gold lane Valentinanya sudah diprediksi. Tapi Brans bakal coba dipaksa untuk ditumbangkan di early-nya Momochian. Ya, dan bahkan kita melihat juga Brans yang seharusnya memberikan poke kali ini malah di-poke balik. Namun Dreams langsung mencoba untuk mengcover. Oke, Momochian, Poloski. Dan ya, ter-outplay Cycles kali ini yang harus ter-take down. Posisi berbeda, posisi berbalik. Keadaan di tangan Geeksleep, EVOS Legion. Sang pacar Puci, macan putih, memiliki retribution. Tas, mampukah bertahan? Forrester Kertas retribution from Tas. Again, menyelamatkan hari dari EVOS Legends. Sang macan putih masih memiliki taring tertajamnya di sebuah retribution. Iya, dan Geeksleep mereka berusaha untuk fight di mana situasi dari ke altar dari seorang Hijume ini masih aktif. Dreams juga masih punya posisi yang baik banget untuk mengeluarkan heal ke arah seorang Tas. Jadi Tas tidak akan mudah untuk ditumbangkan dan kemungkinan Geeksleep mereka yang bisa ditabrak balik dengan adanya teamfight yang begitu sustain dari EVOS Legends. Yeah. Dan dengan situasi dari Geeksleep mereka harus benar-benar melihat ya posisi dari Hijume yang masih memiliki ke altar. Kalau mereka mau coba paksa teamfight di area objektifnya, setidaknya mereka harus tumbangin dulu nih lini belakangnya. Support-support yang begitu signifikan, begitu baik tentunya dari Dreams dan juga Hijume. Dimana ini bisa membuat EVOS Legends mereka tentunya dari segi teamfight akan lebih sustain lagi. Sudah pernah terjadi di area Turtle, di area God Lane pun masih sama. Jadi mereka harusnya udah tahu siapa yang harus mereka tumbangin terlebih dahulu dari Geeksleep. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk menantikan limited edition UBS Gold Merchandise Collection XMPL season yang ke-11. Dan kalian bisa cek di websitenya ubslifestyle.com atau di e-commerce-nya UBS Lifestyle. Alright, dan bottom lane kembali menjadi pilihan mencoba menumbangkan satu player. Tertarik begitu saja China Kitty, nggak bisa bertahan lebih lama lagi di arah belakang. Tas mencoba untuk melakukan flanking, melakukan sandwich gaming yang gagal nampaknya Momochian. Dan fokusnya dari EVOS Legends mereka benar-benar berpangku sama laning dari si Brans. Alright, damage terlalu besar dikeluarkan. Paloyski berada di garis depan. Tas mencoba untuk diperangkap di tengah. Dengan adanya Tas tidak ada dilindungi Dreams, ini agak cukup berbahaya. Kalau dia terpick off. Sedangkan di sisi sebaliknya EVOS Legends dengan adanya 2 turtle mereka cuma hanya bisa menang 400 gold Momochan. Ini menjadi cukup pertanyaan cukup besar. Karena Janet kita juga sebenarnya dari segi farming gak terlalu yang terhenti banget meskipun posisi dia juga udah dapetin 2 point kill ya. Tapi kalau kita ngeliat dari emblem ada sedikit perbedaan tentunya dari kedua sisi god laner. Dimana dengan membawa magical damage untuk Kadera. Sementara Brans masih berfokus dengan marksman-nya yang kali ini masih di pressure. Tapi Kadera di arah bottom lane fokus menjaga Brans. Hijume menjadi pelaku utama bahkan heal after takedown. 1 point kill. Masih ada Dreams dan Brans menyelamatkan EVOS Legends dari kekalahan di arah bottom lane, tapi Dreams sudah selesai. Heal-nya sudah tidak ada. Paloyski masih mau lebih. Terdeteksi dari backline. Gagal melakukan takedown dari posisi EVOS Legends. Sekarang aku jadi mengerti kenapa Brans ngepilih ke arah Melissa. Oh tapi Luka masih mau lebih memaksakan dive terlalu dalam. Damage-nya tidak bisa dibendung sama sekali dan bahkan rookie. 2 player Geeksleep ditumbangkan. Miskomunikasi, overcommit again and again. Geeksleep
berhasil di take down 2 playernya. Dan ini membuat EVOS Legends bebas untuk bisa mendapatkan turret, mendapatkan turtle di arah top lane Momochan. Seharusnya ya, tapi ini akan menjadi perang retribution yang masih dimenangkan oleh TAS, tentunya terslain by Samsung Galaxy A54. Like I said before, EVOS Legends memiliki taring tertajamnya di power retribution. Kalau Janna atau Baloyski nggak mencoba merubah metode perebutan di area objektif, ini akan cukup berat. Dan bahkan buat kalian semua jangan lupa untuk membeli stiker, ya kan, biar mabar jadi seru banget. Ya santai bro. Lucu. Kelas. Banyak ya, ini masih available buat teman-teman, jadi langsung aja beli battle emote-nya di dalam in-game biar mabarnya makin seru. Seru banget. Apalagi stiker berisik, apalagi stiker-stiker yang nyanyi. Wah suka tuh aku. Iya kayak dulu kan masih ada Rata, woi. Iya. Sayang aja gak ada, tapi tas tidak boleh terlalu dalam. Tas, busnya nggak kebuka masalahnya Momochan. Busnya nggak dibuka oleh pasukan EVOS Legends. Kalau tas berebut satu Little Wanderer dan dia tumbang, itu lebih rugi. Dia bisa dapatin mid, dia bisa dapatin purple Momochan. Dan dari item in-game-nya by Dunia Games, kita melihat Brans tentunya begitu bebas ngedapetin gold dan bahkan free farming juga di area bawah karena babysit yang dilakukan oleh Dreams kali ini. Sejauh ini dia udah berhasil dapetin Coruscant Sight dan bahkan Demon Hunter Sword untuk menumbangkan tanker-tanker di area depannya seperti mungkin Baloy dan juga Janna. Alright, ada Brans mencoba dipaksa, mundur ke arah belakang. Dreams langsung fokus, tapi masih coba ditahan pergerakan dari EVOS Legends. Sedangkan di arah bottom lane, ketika Kadera mencoba untuk menyolong satu turret itu masih belum mampu. Brans membuat Baloyski ini dipatahkan pergerakannya Momochan. Dan sekarang pergerakan dari Gigsled ini benar-benar yang harusnya early mereka bisa pegang dengan ngebawa ke arah Natalia dan juga Lilia. Ini ditahan habis-habisan oleh EVOS Legends dengan ngebawa 2 support Faramis dan juga adanya Estes. Tapi tadi sempat keculik dari seorang Dreams Hijume-nya di tangan Baloyski. Namun itu nggak selesai sampai di situ karena Dreams masih dengan positioning yang begitu bagus. Dia masih memberikan healing yang benar-benar unlimited untuk pemain-pemain dari EVOS Legends, terutama Brans yang tentunya akan menjadi prioritas target untuk Gigsled. Dan 2 PR itu yang harus dikerjakan sama Gigsled. Dan ingat, yang bisa ngeculik itu cuma Balai atau nggak Luke. Perfect turtle di game pertama harusnya membuat Janna Kitty trauma dengan ada retribution dari seorang Tas ya Momochan. Tapi pasukan dari EVOS Legends mereka udah standby on position. Mencoba untuk fokus menuju ke arah Worlds yang pertama. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Akankah didapatkan oleh pasukan dari Gigsled? Sedangkan di sisi sebaliknya, Psychot masih mencari siapa yang harus dia tangkap. Tas mendeteksikan pergerakan, tapi Dreams mencari di mana keberadaan dari seorang Baloyski terdeteksi. Terperangkap di garis depan, mundur ke arah belakang. Terreset, ternyata strategi untuk Gigsled bukan untuk merebut, bukan untuk teamfight, tapi untuk mengulur waktunya Momochan. Iya, mengulur waktu mencoba. Pasukan EVOS Legends mencoba untuk menangkap Ahboy. Masih ada Black Juice. Teamfight akan coba terjadi, tapi di depan sana Dreams almost ter-take down. Menafkada setelah dibuka pasukan dari Gigsled, mereka mencoba untuk menuju ke arah seorang Hijume. Hijume terperangkap, 1 point kill dari Luke tertumbangkan. Hijume ter-take down, no Hijume no party. Pasukan dari Kadera dan kawan-kawan masih coba untuk mendorong EVOS Legends untuk mundur. 2 ditukar 1, bukan power yang cukup adil. Kadera masih coba untuk bertahan, tapi Tas dia benar-benar mengundang Kadera sampai ke belakang. Ditukarnya dengan Psychot dan Janna Kitty kali ini harus berhadapan dengan seorang Tas. Damage yang terlalu besar, tidak bisa ditumbangkan. Lifesteal yang tinggi, bahkan membuat pasukan dari Gigsled gak punya sustain teamfight. Gak bisa menambahkan teamfight lagi, karena itu hanya baiting. Lihat betapa banyaknya soft skill yang udah keluar, tapi gak ada yang bisa dibekuk satupun. Terlalu panjang teamfight dari Gigsled sendiri sampai bahkan mereka ngasih waktu yang banyak untuk EVOS Legends yang tadinya tumbang udah sampai revive balik. Dan bahkan ketika restore skill yang dimiliki sama Gigsled ini udah nggak ada, EVOS Legends udah enak banget. Mereka terus paksain teamfight-nya dan bahkan mau nggak mau sampai Gigsled yang tadi awalnya udah menangin skirmish-nya, mereka harus mundur ngeriset lagi. Karena kalau mau terus-terusan teamfight, EVOS Legends yang punya power, dia punya Estes, dia punya Pakito. Kalau ngomongin soal lifesteal, Pakito dengan Bloodlust X-nya 1 biji aja dengan sisanya full tank, dia masih bisa sustain. Masih bisa. Dia masih ada Dreams. Sedangkan Janna Kitty, dia benar-benar depending on dirinya sendiri. Dia benar-benar mengamankan punchernya.
punchernya miss sekali aja, ini bisa buat pasukan EVOS Legends menangkap dia dengan mudah, Momocian. Tadi sebenarnya Jana sama Abu itu hampir dapetin Dreams, tapi positioning lagi dari seorang Dreams. Repositioning yang bagus dari Dreams ini ngebuat dia nggak mudah untuk ditumbangkan. Karena dia pasti akan nempel dengan pemain-pemain EVOS Legend lainnya. Makanya aku bilang hari ini akan menjadi hari yang keras. Ini adalah Jumat keras untuk MPL Indonesia di week yang kelima. Makin menuju akhir dari regular season, memang pertandingan makin luar biasa kacau. Tapi langsung ada War X untuk Jana Kitty mengandalkan punchernya untuk mendapatkan satu buah lot oleh tim EVOS Legend. Mereka sadar akan hal itu. Mereka akan mencoba untuk mundur ke arah belakang. Brans terbuka, terdeteksi. Luka, can you survive? Tapi Luka gagal untuk bertikno seorang Brans. Lihat, double utility for King Brans. Dan bahkan di sisi sebaliknya retribusi dari Tas. Again and again berhasil mematahkan pasukan Geeksland. Walaupun Brans ditumbangin, ini bukan menjadi jawaban. Karena selanjutnya Palo yang akan menjadi korban. EVOS Legends again dan lagi menggigit Lordnya dengan pasti. Ketika Kadera punya satu buah Cult Altar, masalahnya Luke-nya ini posisinya terlalu jauh. 1 lawan 4 dari seorang Luke tentunya agak sedikit sulit. Apalagi kita tahu dengan range dari Cult Altar udah gak sebesar dulu. Jadi mau gak mau harus Luke-nya yang nyamperin atau Kadera yang nyamperin. Tapi tadi kita ngelihat dari Kadera pun bermain dengan begitu aman. Dan dia mau gak mau harus merelakan Luke yang tumbang. Gagal untuk mendapatkan Brans. Dan ini mungkin perdebatan di arah bench caster ya. Atau tempat istirahat para caster itu sudah menjadi jawaban ya. Kalau Tas ini harus diakui retributionnya power banget. Dia di posisi kedua di bawah Kairi mungkin. Gimana Momocian kalau menurut kamu? Kalau menurut aku sih Tas sepertinya memang harus diwaspadai ya untuk perebutan dari segi objektifnya. Karena kita ngelihat Perfect Turtle dipegang oleh EVOS Legends. 1 Lord bahkan yang sempat ditahan di reset kembali sama Geeksland ini masih bisa didapatkan oleh EVOS Legends. Karena posisi dari Jana Kitty tadi udah masuk lewat pengcur dan juga dia udah tonrus. Namun sayangnya retribution juga masih gagal didapatkan oleh Jana Kitty. Oke, dan bahkan kita lihat, jangan lupa untuk dukung timnas Indonesia di SEA Games. Brans dan juga Dreams mewakili Indonesia dari pasukan EVOS Legends Momocian. Tapi lihat dari bottom lane, sebentar lagi akan ada team fight yang coba terjadi. Memilih mundur ke arah belakang. Dan pasukan dari Geeksland, mereka mencoba melakukan distraksi di arah top lane-nya. Baloyski, sneaky mencoba mendapatkan turret. Objektif gaming dan menggagalkan beberapa player dari EVOS Legends untuk mundur. Momo Gomez. Iya, dan EVOS Legends tentunya lebih peka kali ini setelah kejadian satu kali ya. Sekarang Tas lebih peka tentunya dengan minimap dan Baloyski bakal coba dikejar, Ji. Tidak bisa terlalu lama untuk bertahan hidup. Tidak secepat itu Baloy. Langsung ada seorang Psychos yang terbang menangkap Baloyski. Langsung dengan sikap membuat seorang Baloyski nggak bisa melakukan pushing di arah top lane. Tapi EVOS Legends ingat, beberapa kali mereka ditumbangkan dengan -1 mapnya. Silakan Momocian itemnya. Iya, tapi tidak selagi ya sekarang ya. Untuk dari item in game, by Dunia Games kita mau mengetahui di mana Brans yang memang sudah tumbang 3 kali. Namun dari segi gold masih bisa untuk diungguli oleh Brans sendiri dengan item yang sudah dimiliki Core Sunset yang akan mendapatkan basic attack-nya. Dan bahkan kalau kita ngelihat kali ini, hanya Immortal mungkin yang akan bisa dibikin juga oleh pemain-pemain dari EVOS Legends terutama untuk Psychos dan juga Tas yang akan berada di garda depan dari EVOS Legends sendiri. Melepaskan wave di arah bottom lane, Psychos mencoba untuk melakukan rotasi ke arah top lane karena ada pit lord di arah top lane. Standby on position, Geeksland mereka bakal coba untuk melakukan team fight kah? Karena Aboy mencoba terperangkap, Plexus dikeluarkan, Abra Sword gagal tapi Aboy ter-take down. No Aboy kali ini, no high ground defensive. Ketika ada EVOS Legends masih mendapatkan lot ini bakal mencari bencana, tapi Brans masih ada Moon of Goddess. Damage-nya cukup instan, 2 poin kill EVOS Legends berhasil ditumpahkan. 2 poin penting, dan bahkan 3 hilang. Dari EVOS Legends, mereka tersisa atas seorang diri di garis depan. Mencoba ditumbangkan, akan coba diganyang sebelum adu retribution. Dan shutdown! Shutdown-nya berhasil didapatkan oleh pasukan dari Geeksland. Walaupun shutdown, walaupun team fight yang besar didapatkan di Geeksland. Tapi nampaknya
belum berhasil membuat dia berhasil mendapatkan Lord yang terhormat. Menumbangkan Brans itu pasti jadi target dari Geekslet. Tapi ketika Dreams-nya tumbang duluan, baru Hijume yang tumbang, ini akan sedikit berbeda cerita. Hijume memang punya Cult Altar, tapi akan berbeda cerita ketika Dreams yang punya heal, ini akan sedikit sulit ketika dari seorang Dreams yang udah tumbang. Oke, kali ini Janna Kitty belum menuju ke arah Pit Lord. Ada Faramis, lu udah mengeluarkan Cult Altarnya. No Cult Altar for this time, team fight yang agak cukup pincang, tapi lihat Paloisky di arah bottom lane, distraction yang sangat mahal. Mencoba untuk mendorong di arah bottom lane, membuat EVOS Legends harus team fight dengan posisi 4 versus 5. Karena kita nggak tahu keberadaan dari seorang Paloy. Bras di depan sana, Bras take down! Paloisky! What a mind blowing from Paloisky! Tas di arah top lane, mencoba untuk bertahan seorang diri, tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Tas take down! EVOS Legend kehilangan 2 macannya. Dan bahkan Lord bisa didapatkan Geekslet. Ini bencana untuk EVOS Legends. Lihat Baloy, dia tahu kondisi di mana Hijume udah nggak punya Cult Altar. Dreams lagi nggak posisinya nempel dengan Brans. Bransnya agak sedikit terpisah. Dengan posisi dia berada di area jungle atas, namun di posisi Kramer itu. Jadi tentunya kesempatan dari seorang Baloisky untuk menculik ke arah Brans terbuka dengan begitu lebar. Gila, ini bahkan kita menyaksikan di mana pasukan dari Geekslet, mereka cuma ada 1 War X untuk Lancelot, tapi nggak tahu kenapa Lancelotnya sesakit itu tadi aku lihat. Mungkin dia kena mainin pasif puncher dan War X-nya. Sedangkan di top lane, base dari EVOS Legends terpecah 1. Mulai masuk ke dalam Janna Kitty. Memainkan punchernya, tapi Janna Kitty nggak boleh terperaga pada saat is coming up. Menuju ke arah seorang Kadena, memiliki Cult Altar. Pasukan EVOS Legends, mencoba untuk mundur sedikit demi sedikit. Masuk ke arah base-nya, tapi tidak mau terlalu terburu-buru karena yang diincar adalah Brans. Cult Altar terpancing. Trigger Cult Altar yang gagal dimanfaatkan oleh seorang Hijume. Informasi telah didapatkan. No Cult Altar, no party. Brans bebas dengan ada Murk of Goddess. Tapi Paloisky fokus ke